muslimin, dan tradisi ini ternyata keliru, yaitu berdoa ketika berbuka puasa dengan doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis ini telah didhaifkan oleh para ulama, ditegaskan oleh Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar, dan juga Sadruddin Al-Munawi merupakan suatu hadis yang mursal. Begitu juga Imam Al-Dhahabi. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim sebagai suatu hadis la yasbut, tidak tetap. Dengan demikian Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mendhaifkan hadis tersebut. Begitu juga Syekh Nasruddin Al-Albani. Dengan demikian kita harus tinggalkan doa ini, dan Rasulullah sudah menggantikan dengan doa yang tidak tetap. Dengan demikian Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mendhaifkan hadis tersebut. Begitu juga Syekh Nasruddin Al-Albani. Dengan demikian kita harus tinggalkan doa ini, dan tidak tetap. Dengan demikian Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mendhaifkan hadis tersebut. Begitu juga Syekh Nasruddin Al-Albani. Dengan demikian kita harus tinggalkan doa ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak panjang lebar saya akan bongkar atas pernyataan Ustadz Zainal Abidin LC yang telah terang-terangan memanipulasi pendapat para ulama yang menjadi sandaran Ustadz Zainal Abidin. Muslimin, dan tradisi ini ternyata keliru, yaitu berdoa ketika berbuka puasa dengan doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis ini telah didhaifkan oleh para ulama, ditegaskan oleh Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar, dan juga Sadruddin Al-Munawi merupakan suatu hadis yang mursal. Begitu juga Imam Al-Dhahabi. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim sebagai suatu hadis la yasbut, tidak tetap. Dengan demikian Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mendhaifkan hadis tersebut. Begitu juga Syekh Nasruddin Al-Albani. Dengan demikian kita harus tinggalkan doa ini, dan Rasulullah sudah menggantikan dengan doa yang tentunya persoalan ini berkaitan dengan masalah doa yang dilakukan oleh umat Islam sebelum buka puasa, ataupun doa di saat dia melaksanakan buka puasa. Doanya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ustadz Zainal Abidin secara tegas menyatakan bahwa proses hadis ini didhaifkan atau dianggap mursal oleh para ulama, di antara yang disebutkan oleh Ustadz Zainal Abidin, Ibnu Hajar, kemudian Imam As-Suyuti, dan kemudian Imam Al-Dhahabi, juga Al-Imam Albani, dan kemudian Al-Utsaimin. Saya ambil satu saja dari golongan atau dari ulama yang menjadi sandaran Ustadz Zainal Abidin. Di antara ulama-ulama yang disebutkan, saya sebut satu saja, yaitu Syekh Albani. Ternyata pendapat Syekh Albani ini dimanipulasi oleh Ustadz Zainal Abidin ini. Mengapa saya mengatakan dimanipulasi? Karena dia tidak membaca kitab secara utuh apa yang menjadi prinsip dari Albani. Entah dia minim referensi, atau kekacauan pola pikirnya, atau memang fikirnya itu berpikir pendek. Jadi seringkali ini yang dilakukan oleh Ustadz Salafi, khususnya Ustadz Zainal Abidin LC. Ini secara terang-terangan dan secara jelas dia mengatakan bahwa Allahumma laka sumtu ila akhiri ini harus ditinggalkan. Tidak tetap. Dengan demikian Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mendhaifkan hadis tersebut. Begitu juga Syekh Nasruddin Al-Albani. Dengan demikian kita harus tinggalkan doa ini, dan kemudian saya cek ketika dia mengatakan bahwa hadis ini dianggap mursal ataupun doif oleh Imam Albani, ternyata ada hal yang perlu saya ungkapkan. Mengapa dia telah memanipulasi atau memotong, ataupun dia tidak tahu cara pandang dari Albani itu bagaimana. Jadi seperti itu. Coba Anda cek dalam kitab Taraju'atul Albani. Dalam kitab Taraju'atul Albani, ini kitab kontemporer ya, tapi mereka yang namanya Ustadz Zainal Abidin ini seringkali mengutarakan
bahwa kita harus bermanhaj salaf, tapi kok panutannya ini ulama yang baru-baru saja, yang baru-baru ya di era-era bukan salaf, tapi era-era khalaf. Dalam kitab Taraju'atul Albani, muasir, kitab kontemporer, bisa diperhatikan, ini jelas Ustadz Zainal Abidin ini pola pikirnya sangat sempit sekali dan kemudian memanipulasi apa yang menjadi prinsip para ulama. Bismillahirrahmanirrahim, redaksinya sebagaimana berikut. Dalam Safhah 93, kana idza aftara qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika berbuka puasa, beliau berdoa atau berkata, Allahumma laka sumtu ila akhirih. Rawahu an Mu'ad bin Zuhrah, yang memang menjadi persoalan ini perawinya adalah Mu'ad bin Zuhrah. Kemudian ada kelanjutan apa yang tertera dalam kitab Taraju'atul Albani, lahu syawahid yaqwa biha, lahu syawahid yaqwa biha. Ini dalam Takhrijul Mishkat ya, Takhrijul Mishkah, lahu syawahid yaqwa biha. Jadi Imam Albani mengutip dari Al-Mishkah bahwa hadis Allahumma laka sumtu ini dianggap mursal, dianggap dhaif, tapi Imam Albani menyatakan secara tegas, sekalipun ini mursal, sekalipun ini dhaif, tapi lahu syawahid yaqwa biha, bahwa hadis ini mempunyai syawahid atau mempunyai pendukung atau mempunyai pendorong bahwa hadis ini kuat dengan syawahid tersebut. Kita tahu dalam persoalan mustalahul hadis ya, ada persoalan dalam mustalahul hadis, ada hasan li ghairihi, ada sahih li ghairihi. Ini derajatnya memang beda. Jadi level daripada hadis dhaif ketika ada syawahid, maka bukan lagi dhaif yang tidak bisa diamalkan sebagai hujah dalam persoalan hukum. Tapi saya tidak ingin membahas hadis dhaif yang memang untuk li fadhailil amal. Tapi saya ingin membahas ketika proses hadis itu ada syawahid, ada pendukung, dengan pendukung itu hadis itu menjadi kuat, maka bisa diamalkan. Makanya para ulama pakar istilah hadis atau pakar hadis juga memberikan kerangka atau memberikan kajian ilmu dalam mustalahul hadis atau dalam istilah-istilah hadis. Ada sahih li ghairihi, ada hasan li ghairihi, ada sahih li dzatihi, ada hasan li dzatihi. Jadi seperti itu. Kalau orang belajar persoalan ulumul hadis atau mustalahul hadis, maka dia akan tahu ketika hadis ditopang atau ada pendorong atau ada pendukung, dan pendukung itu menjadi kekuatan dari hadis yang didukung, sebagaimana yang disampaikan oleh Albani. Jadi seperti itu. Kalau ini dikatakan harus ditinggalkan, maka apa yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin ini, yang katanya Pak Doktor, maka pendapat ini sangat tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Imam Albani. Jadi secara tegas kita bongkar seluas-luasnya, sedalam-dalamnya apa seringkali yang disampaikan oleh kelompok atau dari kalangan Ustadz Salafi. Khususnya yang disampaikan Ustadz Zainal Abidin ini jelas-jelas memanipulasi isi kitab, memotong persoalan kitab yang disampaikan Imam Albani. Ya wallahu alam dia tahu ataupun tidak, tapi dengan beberapa reaction yang disampaikan atau apa yang diutarakan oleh Ustadz Zainal Abidin LC ini menyuruh bahwa Allahumma laka sumtu ini harus ditinggalkan. Ini ditinggalkan di mana ini, Pak? Ya memang seperti itulah apa yang seringkali disampaikan oleh ustadz-ustadz yang paling sunnah ini ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.